Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Betani Negara. Walaupun kita beribadah online, tapi percayalah bahwa Allah turut hadir dalam peribadahan ini, karena kita bisa baca dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan akan hadir. Mari Bapak Saudara Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut hadirat Tuhan dalam peribadatan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu buat kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pada saat-saat hari ini ya Tuhan, kami sedang banyak kekhawatiran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan dalam segala perkara. Walaupun corona sedang menghadang di depan kami ya Tuhan, tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam segala perkara yang kami perbuat ya Tuhan. Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau selalu melindungi kami dalam segalanya ya Tuhan. Ya Tuhan dalam surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan memulai peribadahan kami ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dalam peribadahan kami ya Tuhan, supaya peribadahan kami ya Tuhan, kami tetap merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, walaupun kami berjauhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekat saat ku takut, beriku damai dan kekuatan. Hanya dekat-Mu jiwaku tenang, daripada-Mu pertolonganku. Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia, Allah yang ku percaya. Kau terangi jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau dekap kami, Kau beri dekat-Mu saat ku takut,
damai dan kekuatan. Hanya dekatmu, jiwaku tenang. Daripadamu pertolonganku, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, Kau setia, setia dan benar. Bagai gunung batu, bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya. Mari Bapak Ibu, kita sembah Tuhan kita. Itulah kerinduan kami, selalu menyembah Engkau Tuhan, selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau perlindungan kami, hanya bagi-Mu Tuhan. Kau segalanya yang kami perlu, hanya bagi-Mu segala puji. Kau segalanya dalam hidup kami, Kau segalanya yang kami perlu, hanya bagi-Mu Tuhan. Kota benteng kami, Kau perlindungan kami, Kau Allah yang hidup, hanya bagi-Mu Tuhan. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan atas segalanya, atas perlindungan-Mu.
dalam musibah yang kami hadapi ya Tuhan. Sesuatu yang indah akan terjadi pada hidup kami ya Tuhan. Kami akan selalu mempunyai pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Berikanlah perlindungan pada negeri kami ya Tuhan, pada negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu pada negeri kami ya Tuhan, sehingga orang-orang bisa melihat ya Tuhan betapa dahsyatnya Tuhan kami ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak
namamu. Ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan tetap bahagia. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami hikmat, kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan, kekurangan, hamba meletakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya maksud Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bersama hari-hari ini dunia sedang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, kegalauan, dan banyak orang menjadi stres, banyak orang menjadi panik akan keadaan saat ini. Hal yang sama juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus mati, murid-murid Tuhan Yesus menjadi galau. Sosok yang mereka bangga-banggakan, sosok yang mereka kagumi, mereka eluk-elukan. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Dan lebih daripada itu, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus tidak mendapati mayat Tuhan Yesus. Tidak ada dalam kubur Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat itu murid-murid Tuhan Yesus ada dalam kecemasan. Mereka galau, mereka takut. Malam hari ini saya mau sharing sebuah kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, di mana ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami pencobaan seperti hari-hari ini, ada banyak kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita sadar kita adalah manusia yang lemah. Jadi ada begitu banyak gangguan, ada begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan yang menekan kehidupan kita, membuat kita menjadi galau, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi cemas. Ya, seperti yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu.
Kita sebagai umat-umat Tuhan juga ketika diperhadapkan dengan keadaan saat ini, tekanan-tekanan hidup saat ini, ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Ketika ada dalam tekanan, murid Tuhan Yesus yang pertama menyangkal. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua tahu siapa Petrus itu. Petrus adalah contoh, gambaran umat-umat Tuhan yang mengalami tekanan hidup. Ketika tekanan hidup terjadi dalam kehidupan kita, ketika persoalan begitu menekan hidup kita, hal yang pertama yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan seperti Petrus, yaitu pertama adalah menyangkal Tuhan. Petrus adalah murid Tuhan yang setia. Petrus tidak pernah absen ketika Tuhan Yesus ada. Dimanapun Petrus selalu ada. Tapi kenapa ketika Petrus ditanya, ini adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus, Petrus berkata, bukan, saya bukan pengikut Tuhan Yesus, saya tidak tahu. Ya. Kita bisa baca dalam Matius 26, di sana diceritakan bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tekanan hidup dapat membuat kita menyangkal Yesus. Ada banyak orang-orang di luar sana demi popularitas, demi kehormatan, kekayaan. Ada banyak orang yang rela menyangkal Yesus. Banyak orang yang rela menyangkal imannya demi mendapatkan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, adalah sangat mungkin bagi saya dan saudara ketika mengalami tekanan hidup saat ini untuk menyangkal Yesus. Yang kedua, yang mungkin saja terjadi ketika kita ada dalam tekanan, yaitu kita menjadi orang-orang yang tidak percaya. Seperti salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Bahkan Thomas berkata di Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, Petrus adalah gambaran orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang sebelum melihat karya Tuhan, sebelum melihat mujizat Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Mungkin hari-hari ini kita berkata, Tuhan, Engkau ada di mana? Kenapa Tuhan membiarkan ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang mati karena virus COVID-19 ini? Kenapa ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang mengalami keterpurukan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan kenapa Tuhan? Tapi firman Tuhan yang malam hari ini sama seperti Thomas. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang sama seperti Thomas yang tidak percayai. Sebelum melihat aku tidak percaya. Bahkan Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang bekas paku itu, aku tidak percaya. Sebelum saya melihat
Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizat Tuhan. Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan saya dan saudara adalah tidak dapat melihat mujizat Tuhan. Tidak dapat melihat Tuhan karena tekanan hidup, karena kegalauan kita, karena rasa takut, karena stres, kita tidak dapat melihat Tuhan, tidak dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 mulai ayat 13. Di sana diceritakan, ditulis tentang dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Murid-murid Tuhan Yesus ini, dua murid Tuhan Yesus ini adalah gambaran orang-orang yang karena takut, karena tekanan, karena stres mereka tidak dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau melihat betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih bisa menghirup nafas, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bangun pagi, masih bisa bersama dengan keluarga kita, itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita bersyukur. Tidak harus menunggu Tuhan melakukan mujizat, rezeki nomplok, atau apapun itu, baru kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi hal sedikit pun, hal kecil pun, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan dan kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dua orang murid Tuhan Yesus ini tidak dapat melihat Tuhan Yesus yang sudah berjalan bersama dengan mereka saat itu, karena mereka ada dalam rasa takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal ini mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Menyangkal Yesus, menjadi orang-orang yang tidak percaya dan tidak melihat mujizat Tuhan. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami tantangan hidup, ketika kita mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Tapi ada kabar baik saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah yang sangat berat sekalipun, ketika kita ada dalam kondisi pandemi corona saat ini pun, satu hal yang saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus ada bersama saya dan saudara. Amin. Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yesus tidak pernah membiarkan saya dan saudara sedetik pun. Saya belum punya anak, tapi saya adalah anak dari papa dan mama saya. Dan saya tahu papa mama saya tidak pernah menginginkan, tidak pernah merencanakan hal yang buruk terjadi dalam hidup saya. Dan saya tahu sekalipun mereka tidak seperti orang tua lain yang bisa memberikan apapun yang saya minta, tapi saya percaya mereka selalu ada, mereka selalu berdoa untuk saya, dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu tidak lepas dari doa-doa mereka. Saya percaya juga bahwa hari ini, keadaan dunia saat ini, corona boleh terjadi dimanapun, semua orang boleh takut. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu menyertai saya dan saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mungkin doa-doa saudara belum dijawab. Mungkin kegelisahan saudara tidak terselesaikan, tidak terjawabkan sampai hari ini.
Tapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang jahat terjadi bagi saya dan saudara. Selama saya dan saudara ada di jalannya Tuhan, ada di jalurnya Tuhan, kita boleh takut, kita boleh cemas, tapi yang wajar-wajar saja. Jangan sampai kita terus dihantui oleh virus corona, segala sesuatu yang kita lakukan dilanda ketakutan karena corona di mana-mana. Kita waspada itu perlu. Waspada perlu, tapi kita tidak boleh stres. Jangan sekali-sekali stres. Juru bicara COVID-19 selalu ketika dia menyampaikan update setiap hari, dia sering berkata bahwa salah satu yang menjadi hal memicu COVID-19 ini adalah stres, cemasan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Jika kita stres, imun tubuh kita akan turun dan kita akan sangat mudah terjangkit virus apapun, bukan hanya COVID-19. Ya, jadi jangan stres, jangan panik, tetap percaya, tetap waspada. Jangan sekali-kali lengah, tapi harus tetap waspada. Ingat, seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mengalami badai, Yesus datang kepada mereka dan berkata, "Tenang, jangan takut, ini aku." Hari-hari ini Yesus datang kepada saya dan saudara dan berkata, "Tenang, jangan takut, ini aku." Yesus ada bersama saya dan saudara. Yesus selalu memperhatikan saya dan saudara. Yesus peduli. Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau meneguhkan kami, meneguhkan iman kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun badai terjadi dalam hidup kami, sekalipun ada banyak tekanan, tantangan dalam hidup kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami mau pegang janji-Mu Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan, dan kami mau tetap berserah kepada Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk tetap setia, tetap berhikmat di tengah-tengah persoalan hidup yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang menonton video ini dimanapun mereka berada Tuhan, yang menyaksikan video ini Tuhan, berkati dalam nama Yesus, urapi dalam nama Yesus mereka yang sedang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, mereka yang sedang dalam kesusahan, mereka yang sedang dalam kegalauan, kecemasan, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan yakinkan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semuanya. Biarlah semua umat-umat Tuhan tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan kami berdoa sepakat, berdoa supaya Tuhan COVID-19 ini cepat berlalu. Kami sungguh rindu boleh bersekutu bersama-sama lagi Tuhan. Kami sungguh rindu boleh bersekutu, boleh sama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohon biarlah wabah ini, pandemi ini segera berlalu Tuhan, dan kami boleh kembali bersekutu memuji Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, serta kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.